Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Patutlah kita ini selalu membasahi lisan dan hati kita dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena hanya kepada Allah lah kita meminta, karena hanya kepada Allah lah kita bercurhat, dan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikatnya pun bersalawat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nama Muhammad langsung di dalam Qur'annya. Dan Allah pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita ingin menjelaskan kegiatan ekonomi zaman Nabi, maka kita perlu tahu dulu peta perdagangan pada zaman Rasul. Kenapa Makkah itu menjadi kota idaman? Kenapa Yasrib itu berubah nama menjadi Madinah, Murni? Dan bagaimana sih konsep dasar pendidikan ekonomi Islam di zaman Nabi, bahwa ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, dan Nabi selalu menekankan terkait ekonomi, dan di situ tampak orang-orang yang bukan hanya kaya tapi miliarder. Nanti kita akan jelaskan siapa-siapa saja. Entahlah bisa pengalaman ini. Saya nggak perlu gambar. Kira-kira seperti ini lah. Kira-kira titik-titiknya seperti itu. Sebetulnya lebih tergambar kalau di laptop ya, tapi tidak apa-apa. Baiklah. Mekah menjadi World Trade Center. Jadi kalau kita lihat di gedung World Trade Center Jakarta, mungkin kira-kira mau diciptakan seperti itu ya, letaknya di Sudirman, dekat dengan mana-mana gitu ya. Tapi di Mekah ini dahulunya menjadi World Trade Center. Jadi gudangnya perdagangan gitu. Gudangnya perdagangan. Maka kalau kita mau sampaikan kenapa bisa menjadi porosnya perdagangan saat itu, karena inilah jalur-jalur perdagangan saat zaman Nabi. Ini tadi ada tulisannya. Ini Eropa, ini Afrika, ini Asia, bisa juga ke sini lewat darat sampai ke Asia, bisa juga bawa ke sini, tergantung kebutuhannya. Nah sebetulnya dia ada di sini tidak terlalu strategis. Kenapa? Kalau orang Afrika mau nyebrang ke sini, ya ini laut Red Sea, laut merah. Kalau mau ke sana, ya jauh. Kalau mau nyebrang,
kehidupannya. Di situ doa-doa Nabi Ibrahim sebagaimana pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya negara ini akan subur gitu ya. Bangsa-bangsa Persia, bangsa Arab Selatan, bangsa Afrika tertarik gitu ya untuk kesini, untuk ke Makkahnya. Selain di situ menyimpan Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan mereka zaman pra-Islam, sebelum Islam itu ya ada Lata, ada Uzza, dan itu adalah karya-karya zamannya Nabi Ibrahim. Jadi ya seluruh bangsa nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim, dia ingin melihat ke sana, gitu ya. Ingin melihat ke Makkah ini. Dan bukan saja patung-patung kecil, tapi artistik. Artistik itu simetris, mirip, gitu ya, sama manusia, mirip, bentuknya bagus lah, gitu. Tidak mencong-mencong dan segala macam. Jadi artistik sekali, sehingga orang mau muslim mau non muslim ke sana, termasuk orang muslim, termasuk orang Yahudi, karena di sana tempat ibadahnya nenek moyang mereka. Pengen dong gitu ya, mampir ke sini dulu, nanti ya, lihat gitu ya, boleh sekalian jauh. Kemudian akhirnya di sini bukan hanya terkait perdagangan, tapi pariwisata juga. Mereka datang ke sana untuk melihat. Situ ada pasar bekas, pasar terbesar. Nabi pernah berdagang di sini sebelum beliau diangkat, gitu ya. Bahkan di situ bahkan terkenal Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya, karena ketika orang Yahudi itu ingin beribadah, gitu ya, beribadah ke Ka'bah. Nah, ya memang belum berputar pasar ke sini. Orang kalau berjalan di sini dulu ya, barangkali sampai kelupaan beberapa hari, dia datang lagi tetap ditaruh di tempat yang pembeli itu menaruh. Ini saya titip barang saya, nanti saya ambil. Besoknya ditaruh di sini, sampai orang itu ingat, oh ini barang saya. Dan jarang orang seperti itu. Jadi ini sebetulnya sindiran. Kemudian memiliki pasar terbesar ya, jadi kasihnya di sini. Dil Madinah, pasar-pasar yang di kawasan Ka'bah ini, Makkah. Nah, saat itu pertumbuhan ekonomi yang spektakuler di zaman pra-Islam. Karena apa? Semua perdagangan itu dikuasai oleh Quraisy, tetapi kafir Quraisy ya. Tetapi karena mereka menggunakan sistem riba, lagi ya, sistem riba, bahkan Haji Wada yang kita kenal, khutbahnya Haji Wada itu termasuk pelarangan lagi, menekankan lagi Rasulullah terkait jangan main riba, jangan makan riba. Nah itu di ujangan beliau terakhir kali, bahasanya itu pidato kenegaraan Rasulullah SAW terakhir kali. Jadi dalam sistem negara, ia beriman, ia bertakwa, nggak boleh berbuat zalim. Satu lagi masalah ekonomi, jangan main riba. Nah ini berarti riba ini merupakan sistem yang tidak boleh ada di dalam suatu negara. Nah seperti itulah aku kira-kira gambarannya. Jadi Rasulullah kecil, beliau mengikuti pamannya berdagang di mana Pak? Ke Busro. Nah ini udah saya kasih gambaran apa ke Busro itu kurang lebih 2.500 kilo, 2.509 km. Kalau Google Maps sekarang udah bisa tahu 21 hari 2 jam. 2 jam. Kalau pakai mobil itu 16 jam 42 menit. 16 jam 42 menit. Zaman remaja
Rasulullah Muhammad kecil ya Rasulullah ke Damaskus ya naik unta ya jalan kaki termasuk situ. Kalau sekarang orang membanggakan pekerjaan saya pedagang, pekerjaan saya mirip Rasulullah. Rasulullah pedagangnya tidak satu komplek, tidak satu daerah, tapi udah lintas negara. Dan itu berjalan, artinya perjalanan berhari-hari. Itu masih muda. Maka bayangkan kalau beliau itu ketika itu masih ada orang tua, mungkin gak ridho itu. Karena beliau yakin pamannya pedagang, dia masih ikut. Tapi tidak seperti itu, Pak. Makna di sini adalah anak kita pergi pesantren jauh-jauh masih gak ikhlas, masih takut gitu ya. Padahal belajar. Ini berdagang itu yang ketemu perompak, yang ketemu pemalak, yang ketemu di zaman itu tidak ada penegakan hukum yang jelas karena pra Islam. Kalau sekarang naik Rosalia nyampe ke pesantren, naik pesawat nyampe ke pesantren, tapi hati kita takutnya minta ampun. Maknanya sebetulnya di situ. Jadi anak-anak kita yang beranjak remaja, biarkan dia tahu dunia, biarkan dia tahu lingkungan, biarkan dia tahu dengan cara apa? Safar. Dari situ dia akan merasa, oh iya ya, saya kangen orang tua. Oh iya ya, kalau saya perjalanan seperti ini nggak menghasilkan, oh ya kan peribahasanya orang Padang gitu ya. Kalau keluar nggak sukses jangan pulang gitu. Dan semua orang ketika sudah pergi begitu jauh dari lingkungannya, kalau dia nggak bawa hasil malu dia, maka bersungguh-sungguh dia, baik belajar, baik berdagang dan seterusnya. Jadi bayangkan 2.509 kilo dari Makkah ke kalau sekarang Suriah ya Damaskus itu atau Busro. Ini masih hal kecil. Memang kalau dari Makkah ke Jeddah hanya 65 kilo ya. Kalau dari antara Makkah ke Madinah Makkah Madinah 350 kilo ya. Makkah ke Jeddah itu yang kurang lebih di bawah 70 kilo. Jadi dari Mekah ke Madinah aja kita berpikir ini udah 350 kilo. Dari Bekasi ini udah sampai mana ya? Cirebon. Seperti itulah mungkin. Nah itu kalau dalam perjalanan kaki, lagi-lagi maknanya bukan hanya kilometer, tapi ketika itu ya perbukitan yang belum ada jalan, masih jalan setapak. Tidak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang dia rata, bahkan ada tol segala macam. Jadi udah nggak terlalu keren. Motoran sampai mana? Cirebon, ya motoran. Lewatnya juga lewat jalan yang bagus, gitu ya. Ayo kudaan naik onta ya kemana? Ke Cirebon, ya mikir deh. Nah saking pelajaran kita bahwa masih muda ini anak-anak kita, kalaupun kita kirim keluar sana jauh dengan orang tua, itu mendidik mereka dan mendidik kita juga, gitu ya. Mendidik kita juga. Nah, maka di dalam sistem ekonomi saat pra-Islam atau Islam itu hadir, pertama kali sistem yang tidak boleh ada itu adalah sistem bunga. Maka turunlah beberapa ayat gitu ya. Kemudian disambut lagi dengan beransur-ansur tidak langsung diharamkan ribanya, kemudian jadilah haram ribanya, bahkan dihukumkan dengan ganjaran-ganjaran. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba
ditambahkan bunga. Ketika saya punya usaha, apa usaha kamu? Saya pedagang ini, saya minta modal, saya nggak mau modal, saya nggak mau kerjasama bagi hasil. Udah gini aja, kamu pinjam 1 miliar, kembalikan saya 2 miliar. Setuju? Setuju, jalan. Jadi nggak mau menanggung risiko. Maka kalau kaidahnya sudah salah. Kaidahnya ketika kita berbagi hasil, kita harus menanggung risiko, sama-sama menanggung risiko ketika itu terjadi. Dan kalaupun ada keuntungan, maka keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Ayo 1 miliar, kamu berapa? Ya nanti kalau keuntungan saya sekian, maka nisbah yang kita sepakati aja 50-50. Kok 50-50? Saya kan pemilik modal, boleh dong saya 70, kamu 30. Sampai ridho persentase nisbah itu disepakati, maka boleh. Gitu ya. Ataupun ya udah kamu yang kerja, kan saya cuma pemodal, kamu 70, saya 30, nggak apa-apa. Gak mesti 50-50, gak mesti 70-30, gak mesti 60-40. Ketika nisbah itu disepakati di awal, nanti ada hasil, maka dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Gak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan harus ada ridho lagi. Maka orang ketika dikatakan jangan makan riba, qalu innamal bai'u mislu riba, bahwasanya riba itu sama aja kayak jual beli itu sama aja kayak riba. Ini selaras dengan surat Al-Kafirun. Ketika kita mengajak udahlah Rasulullah, nah agama kita sama, iya kita sama-sama menyembah, kita punya Tuhan kok. Ya udah kita sama aja ya, nggak boleh. Ini ciri orang-orang yang fasik. Ketika datang suatu ilmu, ketika datang suatu perintah, ketika datang suatu ketetapan, dia akan bilang, nah ini mah sama aja, ini mah sama aja. Hati-hati. Termasuk riba. Ketika riba disampaikan kepada mereka bilang ini mah sama aja jual beli Rasul. Tidak, ini berbeda. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Maka ditegaskan, dan kami menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tegas sudah. Ketika bilang sama aja, tidak beda. Ketika jual beli itu yang menjadikan opsi diharamkannya riba, maka setiap hukum Islam yang ada larangan mesti ada solusi. Itulah Islam. Nggak boleh berzina, boleh nikah, dengan mengajari asna wa sulasa wa ruba. Nggak boleh minum alkohol, nggak boleh mabuk. Ada susu bagus, air minum bagus, ya. Buah-buahan bagus. Ketika nggak boleh berbohong harus jujur. Ketika nggak boleh beriba, ada jalan keluarnya apa? Jual beli bagi hasil boleh. Jadi perintah-perintah yang bentuknya larangan di dalam Islam pasti ada solusi. Dan betapa hebatnya orang mengkaji, kok perdagangan aja diatur? Bukan hanya perdagangan, agama ini lengkap. Agama ini lengkap. Kenapa? Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ada syariatnya. Dan itu tidak diajarkan di agama lain. Berarti apa? Islam ini kafah. Dari manusia itu belum lahir sampai dia punya lahan ada bacaannya. Bahkan sebelum kita mati pun aja ada bacaannya. Agama lain apa diajarkan? Bahkan masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi ada doanya. Maka itu diajarkan dari Islam. Maka inilah maknanya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Kalau sudah datang nasihat dari Tuhannya, maka dia percaya di situ, dia beriman di situ. Falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Ya sudah, yang dikerjakan makan riba tadi, ya udah pokoknya kamu ambil ribanya, nggak usah diambil lagi.
Wa amruhu ilallah. Terus dosanya bagaimana? Udah itu urusan Allah. Itulah hebatnya kalau orang bertaubat. Segala dosa orang bertaubat diampuni. Wa amruhu ilallah. Ini similar dengan dosa zina. Jadi ketika orang melakukan riba, rumahnya dari riba, motornya dari riba, pekerjaan dari bakar ini dibakar, salah. Sudah bertobat, maka rumah itu, mobil itu, apa-apa yang ada di rumah itu sudah menjadikan halal. Dibakar, dirusak segala macam, menjadikan harta itu malah tidak bermanfaat. Lalu bagaimana dosanya? Wa amruhu ilallah. Udah itu serahkan kepada Allah. Ketika kita berzina, maka amruhu ilallah, serahkan kepada Allah. Gak usah kita bilang-bilang lagi ke ustaz-ustaz saya berzina, bilang ke suami saya berzina. Udah, ampunkan dirimu sendiri, taubatkan dirimu taubatan nasuha. Wa amruhu ilallah. Jadi sama ini sebenarnya. Bahkan ujung-ujungnya kita juga diinfokan bahwa dosa riba yang paling ringan itu terkait zina juga, ya, dengan orang tua. Nah ini hampir sama. Jadi dosanya minta ampun. Wa man ada faulaika ashabun nar. Kalau dia balik kembali, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan ditempatkan di neraka. Wa man ada, dia balik lagi setelah taubat, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka dia kekal di dalamnya. Nah, ini dijelaskan. Mari ditegaskan lagi dalam ayat selanjutnya 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu pasti memusnahkan riba, apapun bentuk usahanya pasti riba, hancur. Maka modal-modal kerja segala macam dari yang tidak halal dari mekanisme riba, bertobatlah hati-hati sebelum datang kehancuran. Memang tumbuh besar tapi jatuhnya cepat. Wa yurbis shadaqat. Nah, dalam fi'il mudhari, kalau kita belajar di pesantren itu, fi'il mudhari ini dari saat ini kondisinya sampai nanti berkesinambungan, itu fi'il mudhari. Artinya apa? Yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan riba ini. Jadi apa? Jalan terus. Orang melakukan riba, hancur dia. Baik yang zaman dulu, zaman sekarang, baik yang sedang melakukan, belum sampai keadaan kehancuran, pasti hancur. Wa yurbis shadaqat. Nah, ini mudhari juga artinya apa? Untuk saat ini dan seterusnya. Yurbis shadaqat, Allah itu akan menumbuh kembangkan apa? Shadaqat, hal-hal yang berbentuknya shadaqat gitu ya. Jadi ada pilihannya ini dan seterusnya, panjang lagi. Kita nanti akan bahas lagi ayat 5. Maka ketika kita bicara terkait moneter di dalam sistem ekonomi Islam di zaman Rasulullah SAW, maka di situ ada sentralisasi keuangan negara. Kita sebutnya apa? Baitul Mal. Baitul Mal ini gunanya bukan hanya untuk zakat, infak, sedekah. Ini udah bank, dan banknya lebih komplit. Kalau bank sekarang kan terkait bisnis saja. Kalau Baitul Mal ini tidak, bisnis sosial dan bisnis ditegakkan itu sosialnya. Kharaj kayak pajak-pajak tanah bagi non muslim simpan di Baitul Mal. Jizyah apalagi itu pajak keamanan bagi non muslim taruh di Baitul Mal. Jadi semuanya terjamin. Bayangin Pak, muslim mau ganggu non muslim, tapi negara mengatur jangan ganggu. Dia udah bayar pajak keamanan, jangan ganggu tanahnya, haknya. Kenapa? Dia udah bayar pajak tanah. Maka secara zaman dahulu mendidik orang yang jahili, mendidik orang yang memang datang sebelum tabiatnya sebelum Islam itu, ya Umar saja memendam anaknya hidup-hidup itu kan sudah di luar tabiat manusia ya Pak. Nah, kita gambarkan Arab itu seperti itu.
Maka keadaan adanya kharaj, pajak-pajak bagi non-muslim, jizya, pajak-pajak keamanan itu untuk mengamankan mereka. Dan secara psikologis, oh iya dia udah bayar keamanan kita, nggak boleh ganti, nggak boleh ganti. Kan seperti itu. Sekarang kita tanya ke penjual roti bakar depan Alfamidi sini, sampai jam berapa? Sampai jam 3, aman kan ini? Aman. Oh, kalau saya tiba-tiba ditagih sama orang minta uang di sini, tuh orang yang minta besok habis bang, besok habis ya. Jadi itu udah konsolidasi gitu, konsolidasi kaum seperti itu. Itu saat ini, zaman seperti dulu seperti itu juga. Emang tidak ada premanisme? Ada. Emang tidak ada perampok? Ada. Nah, dengan begini akhirnya rata. Karena Pak Baitul Mal, kita dapat dari Baitul Mal tiap bulannya, jangan ganggu. Tuh psikologinya. Kemudian kebijakan zakat mal 2,5% dimulai di situ. Kenapa? Stabilisasi ekonomi. Kenapa? Menghilangkan kesenjangan sosial. Abdurrahman bin Auf, kita jelaskan berapa hitungannya Abdurrahman bin Auf dalam bersedekah di perang Tabuk, perang Badar dan seterusnya. Abdurrahman bin Auf, Rasul dalam hadisnya mengatakan Abdurrahman ini masuk surga paling terakhir. Kenapa? Dihisabnya paling akhir. Kenapa? Duitnya banyak. Maka ketika Abdurrahman mendengar itu, sebisa mungkin ada uang di tangan dia, ada uang yang dia dapat langsung disedekahkan. Takut dihisab. Ini sebagai hikmah saja kita mengambilnya bahwa uang-uang yang kita dapatkan ini, pertanggungjawaban harta kita ini benar-benar gitu ya. Abdurrahman ini bukan jutaan, bukan puluhan juta hartanya, miliarder, bahkan triliuner mungkin ya, nanti kita akan lihat. Nah, ketika diberlakukan 2,5%, di situ untuk menstabilisasikan masyarakat yang ada saat itu. Yang kaya dengan kaya sendiri 2,5% masukan, Baitul Mal yang mengatur dibagikan kepada fakir miskin. Maka sebetulnya adanya Baitul Mal, adanya lembaga badan infak, sedekah, wakaf segala macam itu untuk stabilisasi keadaan lingkungan. Kenapa? Kalaulah komplek kita ini banyak pencurian, banyak kehilangan, berarti ini belum stabil ekonominya. Berarti masih ada kesenjangan sosial. Dilihatnya ya Allah itu orangnya kaya-kaya ya. Soalnya hampir ambil motor dan seterusnya. Nah, zaman Rasulullah seperti itu. Karena kalau kita melihat hadis ya, hadis jangan datangkan tetanggamu itu lewat pintu belakang. Artinya rumah itu gak ada pintu, Pak. Bisa lewat depan, bisa lewat belakang. Tetapi hadis menyebutkan lewat depan. Ketika seseorang memasak, terhirup udaranya, terhirup aromanya, bagikan itu. Itu gak tembok besar dan tidak ada eksosnya, Pak. Nyalain eksos kenapa? Kita masak rendang, terus hirup lewat tetangga samping. Enggak seperti itu. Tapi apa? Terbuka sehingga orang bisa melihat segala macam. Bagaimana menyusun keamanan ketika rumah-rumah itu tidak ada tembok, tidak ada pagar. Maka konsensus yang ada, jangan merusak ini. Akibatnya akan seperti ini. Jangan seperti ini karena hukumannya seperti ini. Jangan begitu karena dia udah membantu kita. Jadi ada kesenjangan sosial hilang. Nah seperti itulah. Zaman sekarang berarti kita bid'ah semua udah pakai pagar, bukan masalah kita, masalah tidak. Artinya kita dengan tetangga dekat, dengan kanan kiri dekat, gitu ya. Karena sebetulnya hikmah dari hadis Rasulullah terkait masak tadi, terkait jangan masuk pintu belakang, pintu depan, itu kan artinya saking dekatnya. Orang mau ngetok rumah orang itu segan, kenapa? Karena kita banyak masalah dengan tetangga kita. Apalagi yang pintu belakang kan begitu kan? Nah, seperti itulah. Maka zakat mal dan tadi Baitul Mal menggalang itu untuk stabilisasi ekonomi dan menghilangkan kesenjangan sosial. Kemudian menggunakan mata uang dinar. Nah, mata uang dinar yang dipakai di zaman Rasulullah itu adalah mata uang Romawi. Memang Romawi sudah
hebat, sudah bisa menciptakan mata uang dan seterusnya. Kemudian dirhamnya juga menggunakan dirham Persia di sini ya. Nah, Romawi di sini. Dan kenapa akhirnya Rasulullah mengetok palu untuk menggunakan uang dinar tersebut? Karena infrastruktur pencetakan uang belum memadai ketika zaman Rasulullah, dan kemudian mempermudah transaksi ya, dan bisa mengekspansi ya perdagangan ke kawasan lain. Kenapa? Ini mata uang mana? Mata uang Arab, gak laku ini. Kenapa? Orang Romawi, orang Persia udah berdagang lebih jauh dan lebih luas. Yang dipakai adalah mata uang mereka. Makanya zaman sekarang kan kalau ada yang mau buat mata uang, negara itu dihabisin benar-benar. Karena nggak mau seperti itu. Harus satu dolar. Nah itulah politik dalam ekonomi dan seterusnya. Nah, oke. Ini sebetulnya pertemuan pertama ini mau cerita aja. Satu dinar itu 4,5 gram. Nah, ini kita 1 gram kita, 1 gram sekarang ya. Yang anggaplah 900.000 ya. 900.000. Kira-kira seperti itulah biar kita gampang menghitungnya. Kita ngomongin dulu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kafir Quraisy yang berdagang besar-besaran. Sekali berdagang dia itu 2.500 ekor unta. Ya, kalau kita bilang 1 ekor unta zaman sekarang mungkin 20 juta paling kecil. Belinya zaman lagi Idul Adha, kalau Idul Adha bisa lebih dari ini. Kira-kira seperti itu, 20 juta. Kalikan ini berapa? Aset produktif dia 50M. Jadi kalau kita bangga dengan jualan online kecil-kecilan, Rasulullah dulu berdagang. Rasulullah berdagangnya tidak kecilan. Kalau sombong-sombongan gitu ya. Iya, tetapi apa? Gak apa-apa kita mau online, mau kecil-kecilan dan seterusnya. Tetapi nanti kaidah-kaidah dalam transaksinya tetap dijalankan. Ini Umayyah bin Khalaf. Kira-kira zaman dahulu saudagar kafir yang terkaya. Kita lihat Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah, beliau tuh udah kaya di Mekah, udah kaya. Orang seantero sekitar Arab ini, Mekah, Jeddah, Madinah, Yasrib gitu. Nanti kita akan bicarakan kenapa berubah menjadi nama Madinah. Yasrib ini udah pada dengar siapa Abdurrahman bin Auf, orang kaya itu orang kaya. Sama lah kayak kita, kalau tahu orang kaya sebekasi siapa, kita akan menunjuk dia gitu ya. Perang Tabuk itu pernah memberikan 200 ukiah. Satu ukiah itu 31 gram. 1 dinar ya, dinar. Emas. Ini artinya dia memberikan dalam rangka ini untuk akomodasi makanan saja, belum peralatan perangnya belum. Itu sebesar berapa sekarang? 5,5 miliar. Jadi buat perang aja beliau mengeluarkan segitu. Perang Badar itu beliau mengeluarkan 400 dinar. 400 dinar. Yang mana ini hanya untuk veteran perang. Jadi veteran perang yang sudah selesai perang dihadiahi oleh beliau itu 400 dialokasikan 400 dinar atau sebesar 1,62 miliar. Dan untuk akomodasi peperangan dan seterusnya, masak dan makanan segala macam 4.000 dinar. Berapa 4.000 dinar kalau dikalikan sekarang? 16,2 miliar. Jadi sombonglah kita kalau baru bisa mengirimkan kipas angin ke masjid, AC ke masjid, kaca ke masjid, masih sedikit.
sedikit, tapi Allah melihat kemampuan kita. Kan seperti itu ya. Ini sebagai hikmah saja, bahwasanya beliau ketika takut memegang uang karena takut dihisap paling lama, maka keluarkan semua. Mungkin ketika kita yang disebutkan di dalam hadis itu megang 1 rupiah kita udah keluarkan. Tapi dengan berinfak dan sedekah seperti ini, nggak pernah miskin dia. Bahkan pernah bercerita ya, ada pedagang pada bingung menjual kurmanya karena kurmanya ada penyakit dan akhirnya busuk. Abdurrahman ya udahlah saya beli, segala macam saya beli. Dan itu bertonton dia beli karena untuk menghabiskan uang saja dan membantu tadi petani-petani kurma, pekebun ya, perkebunan kurma tadi. Tiba-tiba raja dia beli 10 kali lipat dari apa yang dibeli Abdurrahman bin Auf ke petani tadi. 10 kali lipat. Nah itulah juga. Karena bersedekah niatnya benar, maka insya Allah tidak akan habis gitu. Insya Allah tidak akan habis. Nah, sekarang kita bicara itu terkait kebijakan makronya seperti itu. Jadi peralangan riba, ada baitul mal gitu ya. Kemudian ada apa lagi tadi, penggunaan mata uang, kemudian diberlakukannya zakat ya, infak, sedekah, wakaf, ketika itu juga Umar, para sahabat Nabi berwakaf dan seterusnya, kita cerita terkait sumur ya, dan seterusnya. Kemudian kebijakan mikronya seperti apa? Nah, ketika sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, maka ketemulah saat dia Ansor, Abdurrahman bin Auf, dia saudara dari Madinah gitu ya, dari Makkah gitu, ketemu di Madinah, Yasrib. Kemudian ketika ketemu itu antara saudara kaya ini udah pasti chemistry-nya udah nyambung gitu ya, karena udah tahu kalau orang yang sama-sama sukses itu pasti ya jujur, baik dan seterusnya. Kamu mau apa? Mau modal kan? Tunjukin saya pasar. Maka dengan uang yang beliau bawa itu dia beli 1 petak tanah, mana jadilah sub Ansor atau kalau Ansor itu yang di sini pasar ya, di sini letak pasarnya orang-orang Yahudi kafir, di sini kaplingnya untuk berdagangnya orang-orang Muslim. Siapa yang mewadahi? Dialah Abdurrahman bin Auf. Saya teringat yang punya Syahid Hotel dan seterusnya. Beliau yang mewadahi adanya ekonomi Islam di Indonesia ini. Saya teringat beliau Abdurrahman bin Auf-nya dulu, gitu ya. Nah, jadi beliau punya hotel, punya sekolah dan macam-macam. Beliau juga yang membantu MUI, IJMI, ulama cendekiawan Muslim untuk mendirikan bank pertama syariah di Indonesia. Nah itu bisa juga sejarahnya dibaca saja. Masya Allah. Dia yang mewadahi untuk umat Islam bisa bertransaksi secara halal. Tapi hebatnya kan pasar Yahudi tidak dibongkar. Ketika itu Rasulullah sudah memegang kekuasaan di Madinah, tapi tidak semerta-merta hancurkan, tidak. Nah seperti itulah kita. Jadi ketika Islam ini berkuasa, tidak semerta hancurkan ini, tapi enggak. Jadikan perbandingan untuk mendirikan persaingan yang sehat. Kenapa? Islam itu tanpa perlu diajarkan begitu ya. Ketika orang melihat transaksinya baik, perimainya baik, orang-orangnya dia akan mendapatkan hidayah. Maka orang yang mau bertransaksi dengan ribawi masuk ke pasar Yahudi ini, orang yang mau masuk ke transaksinya secara syariah lakukan di sub Al-Ansor ini. Lama-lama di situ banyak bohongnya, di situ susah banget. Nah, artinya apa? Sebagaimana yang pernah saya ceritakan, sodako itu, pedagang itu banyak bisa sodako. Bang 1 liter, kasih 1 liter, tambahin kucurin. Nah, kalau kita baca penglaris dapetin. Berarti kan 1 liter tambah berapa bit itu sodakonya. Buah berapa bang? Ya 1 kilo, tambahin 1 buah, tambahin yang kecil pun. Itu sodako para pedagang. Dan itu sudah langka. Bahkan apa timbangan berarti kalau bisa dikasih buah-buah yang jelek, kalau
beras yang sudah lama dan seterusnya. Itu bukan Islam. Nah, pasar Islam real dia, barangnya lain, akadnya jelas, term and conditionnya jelas. Kalau mereka di pasar Yahudi, takut. Tapi Rasulullah tidak menghancurkan pasar Yahudi. Nah, itulah tadi hikmahnya, agar orang bisa membeli dan membedakan mana sih pasar. Jadi banyak yang mendapatkan hidayah ketika ada persaingan sehat ini. Orang bisa dapat hidayah dari pasar. Jadi sangat mudah sebetulnya dan tidak perlu pakai kekerasan dan tidak perlu pakai ini. Cuma kita benar-benar dibuat itu yang namanya lembaga hisbah, pakai market control. Jadi mengawasi perilaku pasar. Gak boleh Anda monopoli, gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh. Ketika lembaga hisbah ini yang didirikan Rasulullah itu market control ini jalan, maka yang di dalam lingkungan ini pun sesuai dengan syariat. Bahasanya ini DSN-nya lah gitu ya, Dewan Syariah Nasionalnya lah yang mengawasi. Jadi Masya Allah sebetulnya zaman Rasulullah itu hebat sekali. Dan Rasulullah berdagang ke Busro dari Yaman dari sini, bukan berdagang hal-hal kecil, pedagangnya segini, 2.500 onta, kambingnya, belum perniagaan yang lain. Dan bukan hanya yang dijual belikan itu terkait kebutuhan rumah tangga, tidak, tetapi yang lain-lain juga. Berarti betapa kayanya beliau. Dan beliau itu bukan pedagang, CEO. Jadi benar-benar chief eksekutifnya, officernya, bahasanya direktur utamanya. Jadi itu ya, kalau sekarang orang membangga-banggakan perdagangan, Rasulullah bukan yang kecil. Itu sehebat beliau. Karena kenapa Pak? Beda. Kita bawa unta 250 ekor gitu ya, Tiana ke Busro, 250 ekor ini bagaimana mekanismenya? Parkirannya ditaruh di mana? Kalau malam istirahat harus dibuat keamanan dan seterusnya. Buat yang bayar keamanannya berapa? Mekanisme makannya unta ini bagaimana? Bagaimana cara unta ini nanti setiap harinya dipotong buat orang-orang yang mengawasi dan seterusnya? Pusing tidak? Rasulullah bisa. Jadi mudahnya saja sudah bisa mengatur, memanage dan segala macam. Kalau sudah mengatur itu bisa, mengatur negara bisa. Ujuk-ujuk tidak bisa mengatur apa-apa, mengatur segala hal. Maka sebetulnya Masya Allah itu pendidikan sekali. Maka bersyukurlah kita berdagang mulai dari kecil sampai besar, kita bisa mengatur nanti yang lebih besar lagi. Nah itu dalam tahapannya mudah-mudahan dapat hikmah di situ. Itu dalam kebijakan mikro. Kemudian dalam sektor realnya, nah sektor real ini soal transaksi kita bagaimana ya? Tadi kebijakan makronya, kebijakan mikronya apa yang dibuat. Nah, satu lagi soal itu terkait mengakui mekanisme supply and demand. Jadi adanya permintaan dan adanya kebutuhan. Tidak ada intervensi negara untuk mengatur, harga emas sekarang sekian, harga emas sekian, tidak bisa. Ketika harga mulai naik, datang para sahabat kepada Rasulullah, ya Allah, sa'ir lana ya Allah. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, tentukan harga. Atas ilmu Allah. Ya, harga itu Allah yang menentukan. Jadi apa mekanisme pasar sudah? Kalau pulpen ini bisa jadi harga 10 juta, bisa kalau ada permintaan. Kalau tidak ada, tidak ada. Tapi tidak boleh negara ini harga sekian. Bisa merusak yang lain, bisa merusak yang lain. Maka Rasulullah pun tidak mau menentukan harga. Nah itu yang sehebat itu. Bahkan negara tidak mau mengurusi masalah harga, dan itu kebijakan mikro beliau. Maka ini kita ini Masya Allah belajar ekonomi itu melihat Rasulullah itu sudah seperti orang hebat gitu ya, orang hebat bukan hanya dalam agama, bukan hanya tauhid, tapi ekonomi benar-benar begitu. Nah, kemudian dalam sektor real, aktivitas ekonomi dijalankan melalui perdagangan, pertanian dan perkebunan. Ya, karena ketika itu di Madinah kita lihat di situ banyak perkebunan apa? Perkebunan kurma. Kemudian banyak juga perdagangan apa?
musyarakah atau berbagi hasil dengan nisbah yang disepakati tadi. Jadi apa? Di situ kalau dalam perdagangan kita menggunakan mudharabah bagi hasil, kalau dalam pertanian muzara'ah, kalau dalam perkebunan musaqqat. Akad-akad ini pada abad ini baru kita dengar. Padahal ini sudah ada di zaman Rasulullah. Musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqqat sama musyarakah, mudharabah ya ini murabahah. Ini sudah ada akadnya, tetapi kita baru bisa menjalankannya kalau kita baru bisa mengetahui hukum-hukumnya dan kita baru mendengar istilah itu. Betapa lama sudah. Maka kirim anak-anak untuk belajar ekonomi syariah, sekolahkan anak-anak untuk mengerti ekonomi syariah, baik pesantren dan lain kurikulumnya sekarang sudah masuk pada kurikulum terkait ekonomi atau muamalah, transaksi muamalah. Harus mengerti dan harus paham, jangan ketinggalan. Karena kita ini sekarang selalu berperang dengan riba. Kemudian Madinah menjadi swasembada kurma atau ekspor kurma terbesar ketika zaman Rasulullah SAW. Betapa hebatnya, maka disebutnya Al-Madinah, Al-Mudun. Mudun ini yang berkembang, negara yang terus berkembang, terus munawwar, terang gitu ya, mengkilat gitu ya, cerah gitu. Jadi disebutnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Konsep dasar pendidikan ekonomi Islam di zaman Nabi, al-iqtisad fid-din. Jadi kita kembali lagi kepada cerita bagaimana ekonomi itu tersinggung-singgung gitu ya dalam perilaku keseharian para sahabat. Ketika ada sahabat duduk di dalam masjid, Rasulullah menegur, "Ya akhi, man yut'imuka?" Wahai saudaraku, siapa yang memberi kamu makan? Kenapa Rasulullah bertanya itu? Karena orang ini dari pagi sampai sore hanya di masjid, hanya berdoa, hanya berzikir dan seterusnya. Maka Rasulullah menyampaikan, siapa yang memberi kamu makan dan memberi keluargamu makan? Akhi, kakak saya, saudara saya. Saudara kamu, huwa a'badu minka. Dia ini lebih taat darimu. Loh kok bisa? Jadi ada orang yang duduk saja berdoa minta-minta segala macam, ditanya dari mana rezeki kamu? Rezeki saya datang dari saudara saya. Saudara kamu itu lebih soleh dari kamu. Maka Rasulullah seperti itu. Saking kita itu mencari rezeki, menghidupi rumah tangga itu lebih mulia daripada kita itu beribadah. Maka dilihat tangannya akhi saudaranya dia dibedakan dengan tangannya. Tangan inilah yang masuk surga, kata Rasulullah. Masya Allah ya. Jadi benar-benar saat itu Rasulullah mengajarkan kita bukan hanya duduk dan berdoa dan meminta-minta, tetapi bekerja dan seterusnya. Kemudian dalam hadis selanjutnya ketika Rasulullah mencium tangan Muaz, ketika Rasulullah memegang tangan Muaz, ini kok tangan kasar banget. Ya bapak-bapak kalau melihat tangan yang kasar segala macam itu benar-benar mencari rezekinya, masya Allah ya, pahalanya. Menjawablah si Muaz, wahai Rasulullah, saya menghidupkan keluargaku dengan mencangkul tangan itu. Maka Rasulullah mencium tangannya dan mendoakannya. Maka Rasulullah pun menjelaskan dalam hadis bahwa kalaulah ada permintaan dari saudara untuk aku membantu hajatnya, maka aku akan pergi bersamanya. Dan itu lebih baik daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi. Jamaah tahu tidak pahalanya iktikaf di Masjid Nabawi? Sholatnya saja sudah berapa 1000 kali daripada
di masjid-masjid lain. Itu sholatnya. Kalau kita iktikaf ya kita baca Quran, ya tidurnya kita berpahala, ya baca Qurannya berpahala, ya sholat. Membantu hajat seseorang itu lebih baik daripada iktikaf 1 hari di Masjid Nabawi. Masya Allah. Apalagi itu terkait perdagangan, membantu orang, dan ini langka, gitu ya. Jadi Masya Allah, mindset ketika itu, iktisad ini, ekonomi ini selalu ada di dalam kehidupan beragamanya ketika itu, apapun itu. Maka kita juga sudah menjelaskan kemarin 4 dirham, 1 dirham diberikan kepada fakir miskin, 1 dirham untuk membebaskan budak, 1 dirham digunakan untuk fisabilillah, 1 dirham digunakan untuk menghidupi keluarga, dan itu lebih afdol, lebih baik daripada yang tadi disebutkan. Masya Allah. Jadi jangan main-main, itu hitungannya. Kemudian yang kedua, konsep pendidikan di dalam ekonomi Islam di zaman Nabi itu adalah halal. Al-halal bayyin wal haramul bayyin. Halal ini sudah jelas, yang haram ini sudah jelas. Jangan digabung-gabung, keadaan darurat ambil sesungguhnya sesuai kadarnya. Kalau tidak ada kadar darurat, tinggalkan. Kenapa? Harta yang kita makan masuk ke peredaran darah, ke otak dan seterusnya, masuk ke anak-anak kita. Anak-anak kita susah dapat hidayah, anak-anak kita susah dapat ilmu, susah dapat ma'rifatullah. Karena apa? Karena harta yang tidak halal. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, tidak dipisahkan untuk al-istismar, untuk mengembangkan. Makanya ketika hijrah membangun kota Madinah dengan mendirikan pasar itu tadi, itu mengibaratkan bahwasanya harta itu tidak boleh ditaruh saja, tidak boleh pasif saja, tapi diputar. Baik untuk keadaan ekonomi, baik untuk akad-akad yang bentuknya bantuan. Contoh ya tadi bantuan, ya Mu'az, ya Abdurrahman, saya butuh modal ini, nah pakailah tidak pakai riba. Atau kamu mau bagi hasil, boleh, tentukan bagi hasilnya, pakailah. Jadi istismar. Satu lagi, yang keempat adalah as-sid. Sid ini adalah jujur. Jadi kalau kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya di masjid saja. Pasar ini banyak setannya, pasar ini banyak cobaannya, pasar ini banyak godaannya. Tetapi ketika kita megang iman, takwa kita, dan satu jujur, maka insya Allah sekecil apapun yang kita rintis akan besar nantinya. Nah, itulah yang diterapkan oleh pada miliarder kita, triliuner kita di zaman Rasulullah SAW, dan mereka jujur. Ditambahkan harta nggak mau. Apa kepentingannya? Kepentingannya untuk membangun ekonomi Islam. Abdurrahman bin Auf dengan kepintaran dia bisa mendirikan hotel, dia nggak mikirin negara ketika itu, dia nggak mikirin Islam ketika itu, maka dia tidak akan membelikan kafir untuk mendirikan Suq Al-Ansor tadi. Tapi pikiran dia apa? Bagaimana saya bisa memfasilitasi umat Islam untuk mendirikan pasar ketika itu. Masya Allah. Jadi seperti itulah ekonomi di zaman Rasulullah, yang memang para sahabatnya pun memegang teguh prinsip-prinsip syariah di dalam ekonomi syariah. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Silahkan. Ya, betul. Saya mau kembali ke sejarahnya Rasulullah tadi. Ya. Di remajanya Rasulullah sudah diajak berjalan sampai ke Damaskus. Saya pikir bukan hanya sekedar bahwa Rasulullah saat itu sudah tidak ada lagi yang merawat di rumah. Apa sebenarnya yang sedang Allah ajarkan saat itu? Padahal secara psikologis anak-anak remaja itu sebenarnya malas untuk bekerja, untuk bergerak. Tapi kenapa Allah jalankan beliau dari Mekah untuk berjualan mengikuti pamannya sampai ke Damaskus? Dalam surat Al-Quraisy Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li'ila bi Quraisy
Inilah kebiasaan orang Quraisy. Nah, saya tidak mau mengganggu suku yang lain ya. Di dalam Quran yang disebut adalah orang Quraisy. Apa itu? Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Bahwasanya mereka ini sering mengadakan perjalanan musim panas, musim dingin kita dan musim panas saif. Falyaqudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan yang membangun rumah ini, Makkah ini, Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mengenyangkan perut gitu ya. Kalian ini wa amanahum min khauf, dan menjaga kalian itu dari ketakutan. Ini kan kalimat-kalimat untuk secara langsung bisa diserap oleh kaum Quraisy, kaum jahili. Apa? Pertama, orang Quraisy suka perjalanan kemana-mana ketika musim dingin dan musim panas. Makanya kalau di Kairo, di Saudi, musim panas musim dingin orang-orang itu liburan. Karena kalau musim dingin dinginnya minta ampun, musim panas minta ampun, nggak cocok untuk belajar. Maka liburan di sana itu liburan musim panas musim dingin gitu ya. Makanya kalau musim dingin banget mereka datang ke Indonesia, musim panas banget mereka datang ke Indonesia. Indonesia ini sejuk katanya. Itu bangsa Quraisy. Satu yang ada diajarkan, bangsa Quraisy ini sebagai pemimpin saat ini, bahasanya seperti itu. Dan orang ketika ingin menciptakan seorang pemimpin, maka dari kecil itu diajak hal-hal yang bisa membawa dia untuk siap menjadi seorang pemimpin. Anak kecil dimanjakan, tidak pernah diajarkan nyapu, dia main ngepel, tidak pernah diajarkan suruh pegang ini, wah kamu belajar di sana segala macam, dimanja dia nggak akan jadi pemimpin. Maka ada satu yang ingin diajarkan ini, bahwa ini akan jadi pemimpin anak ini. Tapi bukan hanya itu, tapi memang orang Quraisy itu berpindah-pindah, berdagang dari sana ke sini. Yang diniatkan di sini adalah hikmahnya Muhammad muda Rasulullah SAW dapat pelajaran dari perjalanan itu. Maka orang yang tidak pernah mendapatkan perjalanan jauh dekat, maka dia tidak akan mendapatkan hikmah dari itu. Dia akan terus manja segala macam. Nah, anak-anak kita sudah harus, apalagi kalau sudah akil balik. Ingat ketika akil balik, Ismail membantu ayahnya membangun Ka'bah. Rasulullah membantu pamannya untuk berdagang. Ismail ketika ditanya, Nabi Ibrahim yang ketika ditanya, itu mimpi dari panjang. Itu mimpi dari setan. Apa yang kau percaya? Ini mimpi dari Allah. Oke, Ibrahim gak mempan. Siapa? Istrinya. Wah, istri hati-hati itu. Kenapa si Ismail harus disembelih? Siapa yang memerintahkannya? Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, nyawa saya pun sebagai istri kita saya akan berikan. Setan kelabakan, datang ke Ismail kecil. Ini akil balik pak. Ditanya, kamu mau dibawa ayah kamu loh, kemana? Mau disembelih? Kamu gak kabur? Kalau itu perintah Allah dan orang tua saya ridho, maka saya harus menjalankannya. Bagaimana pak setan itu gak hibrid? Dan kita ketika mengajarkan akil balik anak-anak kita, nah ini ada makanan yang gak halal, ini yang halal, kamu suka yang mana? Bingung dia. Kenapa yang mana enak? Pendidikan karakter. Jadi Masya Allah Pak, bisa membedakan seperti itu di usia remaja anak-anak kita. Anak-anak kita sudah bisa dalam akil baliknya membedakan mana yang haram dan halal. Maka ajaklah sekali jalan-jalan perjalanan anak kita itu, supaya lebih dewasa, lebih mendapatkan hikmahnya. Dia tahu, dalam perjalanan itu harus membantu orang. Dalam perjalanan itu kita itu butuh bantuan orang, butuh keamanan dari orang, sehingga tenggang rasa dapat. Nanti dia menemukan orang yang dalam perjalanan, dia tahu, saya pernah perjalanan ke sana, susahnya minta ampun, dia akan membantu orang. Dia pernah jadi tukang Grab gitu ya,
nggak tahu alamat sini-sini, banyak yang awam. Ketika dia udah jadi orang kaya gitu ya, ada Grab datang ke alamat sini, dia akan jelaskan seperti ini. Tapi orang yang nggak pernah jadi Grab dia nggak akan ngerti. Dan seterusnya. Maka masya Allah pendidikan itu pakai anak balik itu penting sekali. Jadi bukan hanya dari sisi keamanan atau keuangan yang dicari, tetapi juga ini mau mempersiapkan, mau memiliki skema di mana mempersiapkan pemimpin besar ini dari kecil gitu ya, dari kecil. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu. Ada lagi? Jadi memang di dalam ila fi Quraisyin ila fihim itu benar-benar terjadi gitu ya, sampai dengan saat ini. Maka bersyukurlah kita jika memiliki anak pria dewasa dan seterusnya, ajak dia berniaga, ajak dia bertransaksi. Ajak bertransaksi apa? Nah sini nak, papa mau beli tanah, dia ikut. Nah sini nak, papa mau wakaf apa? Ikut. Jadi dia selalu ikut hal-hal seperti itu. Jangan anak-anak kita itu dibiarkan duduk saja di rumah tidak mengerti apa-apa. Dan adakan perjalanan. Dan yang kalau kita nggak mengerti perjalanan itu, masukin pesantren itu udah perjalanan gitu. Dan jangan takut, mudah-mudahan itu yang terbaik gitu ya. Wallahu a'lam. Jika tidak ada lagi kita ayo silakan. Di zaman sekarang kan bisnisnya itu bukan hanya pasar, itu banyak pengusaha berhubungan dengan birokrasi. Maka sekarang dengan perizinan tersebut mereka nggak saling jujur, jadi ada istilahnya korupsi gitu, suap segala macam itu sekarang seperti itu. Itu kenapa bisa berjalan seperti itu? Bahasa preman yang mengerti. Perilaku preman yang mengerti. Preman yang membicarakan, halo, kamu mau sukses di sini, mau lancar di sini, kasih saya sekian. Maka bahasa preman ini dimengerti preman, jadilah dia. Maka kalau ada preman di situ, kita jangan jadi preman. Nah, beberapa kajian, beberapa hikmah Bapak YouTube lihat aja di YouTube ya, pengusaha sukses itu menghindari hal-hal itu. Dan beberapa orang rugi gara-gara hal itu. Tender, ajak makan satu divisi. Besok Pak, bagaimana keputusannya? Waduh, mohon maaf, kita bisa rugi. Niatnya sudah suap segala macam. Nah, bagaimana sih kita mengatasi ini? Ini bukan hanya sekedar bisnis, Bapak Ibu. Ini akidah. Ini akidah. Kalaulah kita menganggap, masya Allah, tapi di kesempatan sebelumnya kita sudah jelaskan terkait harta ya. Kalaulah kita percaya harta itu amanat dari Allah, kalaulah tadi saya sampaikan kita nangis, curhat, minta, menyembah hanya kepada Allah, maka jangan menyembah, jangan meminta, jangan bersuap kepada preman-preman tadi, orang-orang yang tidak baik ini. Kalau kita menyuapi itu, berarti kita juga mengerti bahasa mereka, kita jadi preman. Kalau kita takut rezeki Allah, gara-gara dia rezeki kita terhalang, berarti kita sudah salah mengartikan harta itu dari datangnya dari mana, untung labanya dari perusahaan itu dari mana, untungnya pekerjaan kita, usaha kita itu dari mana. Maka katakanlah, kalau ada seperti itu, Anda ingin usaha tapi harus bayar di sini, bayar di situ, tinggalkan saya. Membangunnya saya sudah tidak benar dengan uang risuah, apalagi nanti menggunakannya. Akhirnya apa? Mekanisme pasar yang tidak baik dijalankan terus. Lalu seperti apa? Sekarang manajemen ya sudah. Tinggal kita lihat posisi kita di perusahaan, kita sudah menyampaikan ini tidak baik di sini. Kalau kita rezeki itu dari Allah segala macam, pimpinan kita tidak setuju, tinggalkan. Cari opsi lain, atau itu sudah merupakan nasihat terbaik kita untuk atasan kita dengan cara yang baik, dengan cara yang logis dan seterusnya. Nah, kalau itu ada di kita, artinya kita yang membangun kuasa. Kalau nggak kayak gini, kita rugi. Kalau nggak kayak gini, kita nggak dapat tender dan seterusnya. Nah, sudah, itu namanya bahasa pasar dimengerti oleh pasar, bahasa preman dimengerti oleh preman. Maka banyak pelaku-pelaku di YouTube itu yang memang sukses dan benar-benar mereka menghindari
dihindari dari hal lain dan Allah ganti berkali-kali lipat. Abdurrahman bin Auf tadi, saya beli dah kurma busuk segala macam. Allah menggantinya. Raja Yaman bilang kurma busuk bisa mengobati penyakit yang ada di Yaman. Beli 10 kali lipat, beli 10 kali lipat. Maka kepercayaan ini sebabnya adalah akidah. Maka perlu juga kita mendapat kajian-kajian kaidah. Jangan jauh-jauh di situ Bapak. Rumah-rumah kita ditempelkan hal-hal yang gaib saja. Rumah-rumah kita ditempelkan pengaman saja, itu akidah kita sudah rusak. Akidah kita sudah rusak. Belum lagi nanti untuk apa? Dalam usaha kita tempatkan ini, kasih begini, kasih begitu. Akidah kita sudah rusak. Belum lagi dalam perjalanannya, butuh tender, butuh ini segala macam, kita memberikan riswah ya, rusak semuanya. Maka pasar ekonomi yang baik, ekonomi sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, ya, sebagaimana tadi menghindarkan hal-hal yang haram dan mengejarkan hal-hal yang halal, menghindarkan riba. Wallahu a'lam seperti itu. Ada lagi? Jika sudah tidak ada, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Banyak bicara, banyak salah. Jika Zaki ada perkataan yang kurang baik, kurang berkenan, mohon maaf dan mohon dimaafkan dan minta ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.